Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua yang dimiliki adalah sesuatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset yang dimiliki. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sini dimaksudkan sebagai gambaran sosok pemimpin yang visioner, mampu mengelola ekosistem tersebut, membangun dan mengembangkan sekolah dengan memanfaatkan potensi yang ada, mensinergikan dengan semua komponen yang ada di sekolah tanpa harus terpaku dengan masalah dan kekurangan yang ada. Di sekolah, pengembangan ini fokus pada aset yang dimiliki sekolah sebagai basis utama pengembangan program. Pendekatan berbasis aset ini mencurahkan perhatian pada kekuatan, kapasitas, dan aset yang dimiliki oleh sekolah dalam sebuah komunitas yang harus digali sedemikian rupa agar semua bisa menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan program sekolah. Di dalam kelas, guru sebagai pemimpin dapat mendeteksi potensi yang memungkinkan dicapai dengan merencanakan bersama siswa. Hal apa yang bisa meningkatkan motivasi belajar mereka di kelas? Proses ini juga dapat mengadopsi pendekatan inquiry apresiatif. Sedangkan implementasi di tengah masyarakat sekitar sekolah dapat memaksimalkan modal lingkungan sekolah. Lingkungan yang terbuka dan dekat dengan masyarakat tentu memberikan akses dengan masyarakat untuk bekerja sama, menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka sekolah dalam hal pemanfaatan dan penjagaannya. Sebagai salah satu contoh, pemanfaatan aset atau modal lingkungan, di mana sekolah yang memiliki lingkungan yang luas dan nyaman, jika dikelola dan didesain sebagai ruang terbuka dengan berbagai macam unsur abiotik, tentu berpotensi menjadi bahan atau lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid, sehingga proses pembelajaran lebih berkualitas karena dapat berjalan di dalam maupun di luar ruangan. Materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini relevan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai seorang pemimpin akan lebih mampu mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana jika memahami potensi dari aset yang dimiliki dan yang paling dibutuhkan di sekolah tersebut. Selain itu, materi ini juga terkoneksi dengan materi di modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pendekatan aset dengan modal yang saya miliki di sekolah dapat saya jadikan landasan untuk melakukan perbaikan terhadap masalah akademik yang guru-guru hadapi di sekolah. Misalnya, modal manusia sebagai SDM di sekolah dapat kami sinergikan sebagai trainer atau role model dalam mengelola pembelajaran. Sebelumnya, perspektif saya mengenai aset itu adalah segala sesuatu yang nampak di mata saya. Akan tetapi, setelah menjalani materi ini, mata dan pikiran saya terbuka lebar. Saya mendapatkan pemahaman baru bahwa banyak modal dan potensi yang kami miliki, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Jadi sebagai seorang calon guru penggerak, tentu saya harus memaksimalkan potensi pengembangan dengan melakukan pendekatan berbasis kekuatan aset yang ada, bukan fokus pada kekurangan sekolah selama ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia.